Bab 1588 para penonton di dekatnya juga penasaran. Mereka bertanya-tanya mengapa Yang Guitian tidak bergerak, tetapi linglung di sini. Adapun boneka hantu di tepi Lintian, mereka bertanya, "Lindi, apakah kamu ingin membersihkannya? Kenapa kamu tidak memanggilku ayah?" Lintian tiba-tiba menatap boneka hantu itu dan bertanya sambil tersenyum, tetapi boneka hantu itu berkata dengan muram, "Itu dibodohi olehmu 10.000 tahun yang lalu. Lagi pula, sekarang kekuatanmu belum tentu lebih kuat dariku, jadi ayah baptis, tidak apa-apa." Lintian berteriak, "Menurutmu aku tidak bisa menyembuhkanmu sekarang?" "Yah, itu benar, jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu." Lintian menertawakannya, tetapi boneka hantu segera berkata dengan muram, bisakah kamu tidak mengancamku?" Lintian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi hantu ibu mertua di satu sisi penasaran dan bertanya, apa yang ingin dilakukan Yang Guitian? Lihat berapa lama dia bisa tahan. Lintian tidak menganggapnya serius, tetapi juga tertawa sampai Yang Guitian di kursi sedan tiba-tiba bergerak, dan kecepatannya sangat cepat, membuat pesona hantu yang tak terhitung jumlahnya. Jimat ini, seperti hujan, tersebar di daerah Lintian dengan gila-gilaan, lalu berubah menjadi bayangan, dan meledak bersama, boom. Lintian berada di area ledakan besar, ibu mertua hantu dan boneka hantu terpengaruh oleh kekuatan ini, dan langsung terguncang untuk terbang, tetapi setelah ledakan, tempat aslinya berantakan. Semua orang di ruangan itu konyol dan ingin tahu tentang apa yang terjadi. Yang Guitian tertawa di kursi sedan. "Haha, akhirnya aku mati." Lintian berjalan keluar dari bawah reruntuhan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu berusaha keras untuk membuat tumpukan reruntuhan?" Yang Gui di kursi sedan terkejut dan bertanya pada Lintian di luar, "Ada apa denganmu?" Tidak hanya Yang Guitian, tetapi juga para penonton di kota itu bingung. Beberapa orang bergumam, jiwa macam apa orang ini? Bagaimana Anda bisa menolaknya? Petik 2. Pada saat ini, boneka hantu itu menabrak kursi sedan dengan pita, dan kemudian memarahi, "Kamu membuatku takut sampai mati." Sebelum kerumunan bisa bereaksi, boneka hantu itu menarik Yang Guitian keluar dari kursi sedan dan bersenandung, "Cari kematian." Yang Guitian menatap boneka hantu itu dan ingin berjuang, tetapi dia menemukan bahwa kekuatannya tidak dapat berjuang sama sekali, yang membuatnya tertekan. "Apa yang kamu inginkan?" Semua orang bertanya-tanya siapa boneka hantu itu. Bahkan Yang Guitian bisa menerimanya seperti ini, tetapi Lintian mendatangi Yang Guitian dan berkata, "Kamu pandai memainkan jimat hantu, tetapi jika kamu menunjukkannya di depanku, mereka akan sedikit busuk. Kamu, jangan berpuas diri." Cuaca Yang Gui sangat buruk sehingga Lintian meletakkan tangannya di dahinya dan tersenyum, "Sudah berakhir." Sebelum Yang Guitian bisa bereaksi, segel jiwa dimasukkan ke dalam jiwanya, yang membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia bergumam, "Bagaimana bisa seperti ini?" Lintian melihat boneka hantu itu, dan boneka hantu itu menyingkirkan pita itu. Adapun pedang hantu, Sanyan datang ke Yang Guitian dan menepuk pundaknya, "Tuan Yang, semua orang sama, jangan sedih." Anda, Yang Guitian kemudian tahu bahwa pedang hantu Sanyan telah dijatuhkan oleh Lintian, dan Lintian menertawakan Yang Guitian, "Baiklah, berhenti bicara omong kosong, sekarang kamu, temukan cara untuk menarik kekuatan yang tersisa dari rumah hantu timur kepadaku." Yang Gui dilahirkan untuk tidak memiliki cinta. Sekarang kita semua melihatnya. Diperkirakan Dong Guijun dari rumah hantu timur sudah lama dikenal. Lintian melihat sekeliling dan tersenyum, "Itu benar, aku akan menunggumu." Yang Guitian menatap Lintian dan berkata, "Dong Guijun ini mengerikan. Jika dia membawa timnya sendiri, kamu akan hancur. Saya juga ingin tahu seberapa mampu pria hantu ini." Lintian tertawa, tetapi orang-orang tidak menyangka Lintian ingin bertarung dengan Raja Hantu. Jadi adegan itu langsung menjadi perbincangan hangat, beberapa orang juga bertaruh, "Dengar. Orang ini, ingin bertarung dengan Raja Hantu." Petik 2. Bangga, diperkirakan ketika Dong Guijun datang, orang ini akan melarikan diri ketakutan. Mungkin tidak, sulit dikatakan. Dalam segala macam diskusi, ibu mertua hantu berkata, "Jika tidak banyak orang dari rumah hantu timur, tidak apa-apa. Jika ada banyak ahli, saya khawatir Anda sendirian. Sulit untuk berurusan dengan mereka." Lintian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir tentang gadis kecil ini." Ibu mertua hantu menatap boneka hantu itu, apakah dia satu-satunya? Setelah melihat betapa dia memandang rendah dirinya sendiri, boneka hantu berkata sambil tersenyum, "Nyonya tua, jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka sama di mataku."
Ibu mertua hantu tidak mempercayainya, tetapi rumah hantu timur segera menerima berita itu. Tubuh besar Dong Guijun berjalan di sekitar aula, dan akhirnya berkata dengan marah, pilih beberapa tamu gerbang yang galak, dan bawa beberapa penjaga hantu yang kuat, dan pergi bersamaku. Setelah menerima berita itu, Dong Guifu ramai, terutama Dong Guicheng adalah pertemuan para ahli, dan Dong Guijun, duduk di labu hitam besar, lalu gerobak labu terbang, diikuti oleh semua orang. Berita tentang serangan tentara Dong Guijun menyebar, dan orang-orang di kota tidak ingin terpengaruh, tetapi beberapa orang suka menonton drama, jadi mereka mengambil tempat yang bagus di dekat Lin Tian dan yang lainnya. Ketika Yang Guitian mendengar bahwa Dong Guijun datang bersama tentara, dia segera berkata kepada Lin Tian, "Wah, apakah kamu mendengarku? Tentara ada di sini, lari." Petik 2. Pedang hantu 3 peradangan juga khawatir menatap Lin Tian, "Dewasa, kami." Lin Tian menatap Yang Guitian dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat kasar padaku. Aku hanya melayani yang kuat, kamu tidak kuat." Yang Guitian membela, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba? Kamu tidak memiliki kemampuan selain mempertahankan jiwamu." Bahkan jika Yang Guitian ini diambil oleh Lin Tian, dia masih tidak mengaku kalah saat ini. Lin Tian tersenyum padanya, dan kemudian tersenyum padanya dengan tangan kosong. Semoga kamu mendapatkan pengalaman yang baik." Yang Guitian bingung, tetapi Lin Angel menggunakan teknik peminjaman roh, yang menggunakan kekuatan kekerasan Doll Hantul. Oleh karena itu, setelah pemusnahan virtual terjadi, kekuatannya sangat besar, yang membuat Yang Guitian terlihat ganas dan bahkan tidak nyaman di tempat. Lin Tian sangat tenang, tetapi dia tersenyum pada Yang Guitian dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengambilnya sekarang?" "Aku mengambilnya, ambillah." Yang Guitian sangat tertekan, tetapi Lin Tian tertawa, "Kamu memanggilku apa sekarang?" "Besar, tuanku." Yang Guitian patuh, dan kemudian ada segala macam suara di luar kota. Ini menakuti alis Yang Guitian. Sepertinya itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Baiklah, Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi ada banyak bayangan hitam di jalan saat ini, dan kemana bayangan ini pergi, lantainya retak. Yang Guitian mendapatkan kembali ketenangannya. Tim hantu. Pada saat ini, bayangan menjadi satu persatu, tetapi mata semua orang adalah kabut hitam, tidak dapat melihat wajah mereka. Ketika para penonton melihatnya, mereka semua terkejut. Saat itu, orang-orang berpencar dan membentuk dua barisan. Kemudian labu hitam besar mendarat di udara dan muncul di depan Lin Tian dan yang lainnya. Bab 1589 Pedang Hantu 3 Peradangan dan Yang Guitian mundur satu demi satu, tetapi boneka hantu tertarik untuk mengatakan, "Sepertinya sangat menarik. Bagaimana dengan Raja Hantu? Bisakah kamu menghadapinya?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi boneka hantu berkata dengan percaya diri, "Itu kecil." Selesai berkata, boneka hantu keluar, dan di dalam mobil labu ini, segera muncul banyak biarawan, dan jiwa sangat kuat, tetapi Dong Guijun di dalam mobil labu berkata kepada Lin Tian dengan dingin, "Wah, keberanian tidak kecil, berani bertarung denganku. Bukannya siapa yang bisa menyatukan 9 kota hantu dan menjadi Raja Hantu. Jadi saya akan melakukan sesuatu untuk Raja Hantu Gado dan menjadikannya Raja Hantu." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Beberapa dari mereka bergumam, "Aku tidak menyangka orang ini adalah orang yang menjadi milik Raja Hantu Jiaduo." Tidak juga, orang-orang ini, segala macam komentar, dan Dong Guijun mencibir, "Wah, apakah kamu naif?" "Naif? Ya, sejauh menyangkut kemampuanmu, ada beberapa orang seperti Jiaduo Guijun, yang bisa bersatu. Apakah kamu bercanda?" Dong Guijun tertawa, dan Lin Tian Xiao berkata, "Tidak apa-apa. Saat aku menjatuhkanmu, bukankah aku akan memperluas pengaruh Jiaduo Guijun? Ambil, lalu aku akan memberitahumu betapa mengerikannya aku." Setelah Dong Guijun selesai, dia langsung berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Beri aku pelajaran yang bagus." Iya, orang-orang ini berencana melakukannya, tetapi boneka hantu melakukannya. Semua pita dipukuli, dan mereka dengan cepat menjerat orang-orang itu, yang tidak bisa bergerak setelah terjerat. Dong Guijun memarahi, "Siapa kamu?" Boneka hantu berkata sambil tersenyum, "Aku dari Gunung Hantu." Petik 2. Mendengar hantu gunung yang berat, satu persatu terkejut, terutama alis hari hantu yang berkerut, gunung hantu yang berat. Dong Guijun tidak banyak berpikir. Sebaliknya, dia berkata, "Melawan saya, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi?"
Apa yang akan terjadi? Boneka hantu itu tidak peduli, tapi Dong Guijun bersenandung dan keluar dari mobil labu. Tubuh besar bergegas keluar. Boneka hantu itu membagi pita lagi, dan bermaksud untuk menjerat Dong Guijun. Tanpa diduga, Dong Guijun minum dengan keras, dan suara yang kuat itu langsung mematahkan semua pita. Satu persatu, orang-orang itu bebas, dan boneka hantu itu terkejut, bagaimana ini bisa terjadi. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, sepertinya kamu bukan lawan orang lain." Boneka hantu tertekan, tidak mau mengatakannya, lalu saya memberitahu mereka selesai saya yang mengerikan. Berkata, tubuh boneka hantu menjadi besar, dan Lin Tian berkata kepada ibu mertua hantu dan seterusnya, "Kamu, cepat mundur, atau kamu akan dihancurkan nanti." Petik 2. Semua orang tidak tahu arti Lin Tian, tetapi saat berikutnya, semua orang mengerti bahwa satu-satunya hal yang terjadi adalah tangisan boneka hantu, yang sama mengejutkannya dengan tangisan boneka tengah malam. Tidak hanya itu, tangisan ini bisa melukai orang, jadi Dong Guijun akan ada seseorang di tempat akan menjadi abu. Lihat adegan ini, pedang hantu 3 peradangan tergagap, gadis ini, betapa mengerikannya. Yang Guitian sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, ada seorang nenek di Gui Chongshan, bernama Gui Grenma. Tangisannya bisa membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Apakah dia nenek hantu? Pedang hantu itu terkejut. Tidak hanya 2 orang ini, tetapi juga orang lain mengenali identitas boneka hantu satu persatu. Dong Guijun dapat menahan tangisan, tetapi orang-orang di sekitarnya jatuh satu persatu, yang membuatnya sangat sedih, ini. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Dong Guijun, apa kabar? Apakah dia mudah ditangani?" Dong Guijun tampak jelek, lalu menatap boneka hantu itu, "Ibu mertua hantu, aku tidak membuat air dengan air sumurmu, kenapa kamu ingin berurusan denganku? Kamu harus bertanya padanya." Boneka hantu itu berkata sambil menunjuk Lin Tian dan menangis, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Adapun Dong Guijun, bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Lin Tian adalah pelaku utama dalam mengendalikan boneka hantu itu. Jadi Dong Guijun diam-diam memarahi, "Selama kamu mengendalikannya, kamu bisa melakukannya." Jadi Dong Guijun tiba-tiba bergerak. Dia turun ke belakang Lin Tian dan meraih bahu Lin Tian dengan satu tangan. Kemudian dia mengancam boneka hantu itu, "Jika kamu menangis lagi, aku akan membunuhnya." Boneka hantu itu berhenti menangis, sementara yang lain perlahan-lahan bangun, dan kemudian mereka takut bersembunyi jauh. Dong Guijun merasa lega, tetapi boneka hantu itu menatap Dong Guijun dan berkata sambil tersenyum, "Bukannya aku membuatmu takut, dia lebih menakutkan dariku. Hanya dia, itu hanya tulang lunak, saya bisa mengendalikannya dengan mudah." Dong Guijun itu selesai berkata, "Kekuatan satu tangan, rantai yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Tian, jangan beri Lin Tian kesempatan untuk melarikan diri." Tapi Dong Guijun tertawa, "Bagaimana? Selesai." Boneka hantu itu tidak percaya, dan bahkan berkata, "Aku tidak membuatmu takut, itu tidak mudah." Dong Guijun tidak memperhatikannya, tetapi Lin Tian memiliki buku hantu dan memukulnya di Dong Guijun. Dong Guijun segera mundur dan menatap Lin Tian. "Dao, apa yang kamu lakukan padaku? Buku hantu, itu bisa mengendalikanmu." Lin Tian menertawakan Dong Guijun, dan Dong Guijun bersenandung, "Menurutmu buku hantu itu bisa membawaku? Cobalah." Setelah Lin Tian selesai, dia memerintahkan Dong Guijun untuk datang, tetapi jiwa Dong Guijun tidak terkendali. Tetapi ketika dia menggigit giginya, angin puyuh besar muncul di sekitarnya, dan kemudian menyapu Lin Tian. Lin Tian segera menghindar dan berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar keras kepala." Melihat Lin Tian masih baik-baik saja, Dong Guijun ini sangat marah dan korup, "Lihat aku, bunuh kamu." Setelah itu, Dong Guijun menghilang, dan Lin Tian berkata dengan buku hantu dan senyuman, "Tidak ada gunanya bagimu untuk melarikan diri." "Siapa bilang aku akan lari?" Dong Guijun jatuh dari atas kepala Lin Tian, dan memukul Lin Tian dengan satu tangan. Dia menggunakan teknik hantu, dan kemudian langsung mendorong jiwa Lin Tian ke tanah. Semua orang harus mengagumi kekuatan Dong Guijun, tetapi Lin Tian tersenyum, "Jadi kamu ingin membawaku? Anda benar-benar meremehkan saya." Petik 2. Pada saat itu, Lin Tian keluar dari tanah dengan utuh, lalu dia mengosongkan tangannya dan memukul Dong Guijun. Dong Guijun mundur beberapa langkah menyakitkan dan memarahi dalam hatinya, bagaimana orang ini bisa begitu kuat. Lin Tian menertawakan Dong Guijun. "Apakah ada cara lain? Jika tidak, Anda akan patuh." Lin Tian selesai,
dan menggunakan buku hantu untuk saling mengendalikan. Dong Guijun berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah dan memarahi, "Wah, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menggunakan buku hantu? Aku bisa mengalahkanmu tanpa buku hantu." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Dong Guijun menolak, "Kamu baru saja menyerangku, dan aku terkena buku hantumu." Lin Tian tertawa, dan kemudian berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan mengepung Dong Guijun, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus tahu kekuatan satu tangan, tetapi jika tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke jiwamu, kamu akan sangat menyakitkan." Kata-kata Lin Tian menakuti Dong Guijun dan membuat Dong Guijun berkata, "Siapa kamu?" Bab 1590 Lin Tian memandang Dong Guijun yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak peduli siapa aku. Selama kamu tahu, aku memiliki kemampuan untuk menjatuhkanmu, jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, sebaiknya kamu menyerahkan diri, atau kamu akan selesai setelah seranganku." Mendengar ini, Dong Guijun tampak jelek dan menatap Lin Tian. "Aku tidak akan takut padamu." "Yah, mungkin kamu suka diganggu." Lin Tian si tertawa, dan para penonton saling memandang. Beberapa orang mengira Lin Tian menakuti Dong Guijun. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 Guijun. Tetapi ketika Lin Tian mulai, dia tahu betapa buruknya Lin Tian. Melihat pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan jiwa Dong Guijun sendiri digunakan untuk meledak, yang akhirnya membuat Dong Guijun berteriak dan merokok di mana-mana, seolah-olah jiwanya telah terkena bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. "Cukup, aku menyerah." Dong Guijun takut dan akhirnya berkompromi di depan Lin Tian. Lin Tian menatap Dong Guijun dan tersenyum, "Apakah kamu yakin sudah menyerah?" "Ya, saya mengaku kalah." Dong Guijun itu sangat tertekan, dan Lin Tian tertawa melihat masa lalu, memasuki segel roh. Pada titik ini, Dong Guijun tahu betapa mengerikannya dia bertarung dengan orang lain. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kamu bisa kembali." Dong Guijun tertekan dan membawa orang-orangnya sendiri untuk pergi, tetapi Dong Gaifu, seperti ini, dijatuhkan oleh Lin Tian, dan berita itu menyebar dengan cepat, bahkan orang-orang dari aliansi Tiangu mengetahui berita itu. Hal ini membuat Tiangu sangat tidak mau memarahi, tetapi juga mengancam, "Kita harus membunuh orang ini." "Sisu, apa yang harus kita lakukan?" Suatu hari, seorang murid Liga Kuno bertanya kepada Tiangu dengan ragu, dan Tiangu mendengus, ketika Tuan Hantu keluar, itu adalah kematiannya. Semua orang mengangguk, dan sekarang Lin Tian mulai berjalan ke tempat di bawah yurisdiksi Rumah Hantu Selatan. Tetapi Lin Tian hanya mengambil ibu mertua hantu dan boneka hantu, dan ibu mertua hantu bertanya, "Haruskah kita langsung pergi ke kota Hantu Selatan?" Raja Hantu Nanyun adalah yang kedua dari yang keempat, bukan? Ya, kekuatan kedua jauh lebih kuat dari Dong Guijun. Ibu mertua hantu itu mengangguk, dan Lin Tianen berkata, "Aku akan membersihkannya dan kemudian berurusan dengan Raja Hantu terakhir." Ibu mertua hantu mengetahui rencana Lin Tian dan berkata, "Tetapi Raja Hantu Awan Selatan ini dikenal sebagai ahli susunan. Dia bisa menggunakan banyak susunan hantu. Aku khawatir sulit bagi kita untuk memasuki kota Hantu Selatan." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, itu bisa dengan mudah dilewati." Melihat kepercayaan diri Lin Tian, ibu mertua hantu tidak terlalu memikirkannya, tetapi boneka hantu itu mengomel pada Lin Tian, 10.000 tahun, kekuatanmu tampaknya telah sedikit berubah. Apakah Anda ingin menjadi ayah? Baptis, mimpi, saya tidak tahu." Boneka hantu itu bersenandung, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Oke, jangan tanya saya lain kali Anda ingin mengenali." "Tidak mungkin. Belum. Jika bukan karena aku hari ini, kamu akan dikalahkan oleh Dong Guijun." Lin Tian tertawa dan berkata, tangisan baby langsung kesal olehnya, dan dia dipukuli olehnya. "Jika dia memaksakan serangan, dia masih bisa mengalahkanmu." Lin Tian bercanda, tetapi boneka hantu itu tidak mempercayainya. Adapun ibu mertua hantu, dia penasaran melihat boneka hantu itu. "Mengapa kamu menangis begitu kuat?" "Lahir, aku tidak tahu." Boneka hantu tersenyum dan berkata, tetapi ibu mertua hantu bertanya-tanya. Adapun Lin Tian, dia tertawa tetapi tidak berbicara, sampai ketiganya mengalami beberapa hari dan sampai di jalan yang sunyi. Ini awalnya tampaknya merupakan jalan biasa, dan setelah jalan setapak, Anda dapat pergi ke kota Hantu Danan. Tetapi jalan mulai berkabut di mana-mana, dan bahkan hantu ibu mertua tidak dapat membedakan arah dan kemudian menunjukkan alisnya. Nah, apa yang terjadi? Boneka hantu itu juga bingung, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Jangan lihat, kita berada dalam susunan hantu orang lain." Saat itu,
sebuah suara datang dari tempat gelap. Anak kecil, ini bagus. Aku bisa melihat melalui susunan hantuku. Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum. Apakah Anda Raja Hantu Awan Selatan? Ya, tapi aku jelas tidak di sini. Itu hanya formasi kecil yang dibuat oleh salah satu anggotaku. Yang lain tersenyum, dan kemudian seorang lelaki tua muncul di udara. Setelah jatuh dari udara, lelaki tua itu melayang ke sana, lalu tersenyum pada Lin Tian dan yang lainnya. Tetapi Lin Tian sangat tenang dan berkata sambil tersenyum, itu hanya formasi hantu kecil, yang tidak cukup. Anak kecil, saya pernah mendengar tentang keterampilan Anda, tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa susunan hantu saya adalah susunan kecil, Anda salah besar. Pria hantu awan selatan ini bercanda, tetapi Lin Tian menggumpalkan beberapa kelompok gas hantu dengan bercanda, percaya atau tidak, saya bisa memecahkan gas hantu. Pria hantu Nanyun tidak mempercayainya, dan masih menertawakannya. Wah, menurutmu susunanku terbuat dari kertas. Lin Tian tertawa, dan kemudian beberapa ki meledak. Arai di sekitarnya menjadi berbeda dengan segera. Kemudian seluruh arai putus dan jalan yang bagus muncul. Ini membuat Nanyun hantu Jun Meng. Dia tidak menyangka Lin Tian memiliki kemampuan ini. Lin Tian menertawakannya dan berkata, oke, jangan buang waktu. Dengan itu, Lin Tian, seperti bayangan, datang ke Raja Hantu Awan Selatan, yang menatap Lin Tian seperti monster. Kamu, kecepatan ini. Kamu lemah. Ketika Lin Tianyi mengosongkan dan memukul satu sama lain, bagian itu berubah menjadi ketiadaan, tetapi dia mengeluarkan peringatan, wah, jika kamu berani melangkah ke kota hantu selatanku, aku akan membuatmu tidak bisa keluar. Lin Tian, bagaimanapun, percaya bahwa tidak ada tempat yang tidak bisa saya kunjungi. Ketika Lin Tian selesai, dia melihat boneka hantu itu dan berkata, ayo pergi. Saat ini, di Nangui Mansion, Nanyun Guijun membuka matanya dan tersentak, bagaimana orang ini bisa menghancurkan susunan hantuku dengan begitu mudah. Ini membuat Raja Hantu Nanyun merasakan sesuatu yang salah, jadi dia bangkit, memanggil beberapa orang penting di rumah Nangui bersama, dan mendiskusikan tindakan pencegahannya. Orang-orang jelas mendengar tentang kekalahan Lin Tian atas Dong Guijun. Namun, Nanyun Guijun mengambil keluar peta dan berkata, dia pasti akan memasuki kota Nangui kita, tapi bagaimana cara menjebaknya saat dia masuk? Seseorang menyarankan, mulai arai pembunuhan hantu. Ketika dia datang, biarkan hantu itu membunuhnya. Yang lain setuju, itu benar, itu benar. Pria hantu awan selatan mengerutkan kening, 10.000 hantu membunuh susunan jiwa, perlu mengkonsumsi banyak daya, jika gagal, saya mungkin pingsan, akan menjadi pihak lain untuk mengambil kesempatan untuk masuk. Tapi jika tidak, sulit bagi kita untuk menghentikannya. Beberapa orang khawatir tentang hal itu, tetapi Raja Hantu Awan Selatan mengembara dengan muram. Pada saat itu, sosok putih muncul, dan dia tersenyum dan berkata, seorang pria kecil hanya membuatmu takut seperti ini. Pria Hantu Awan Selatan dan seterusnya melihat orang bayangan putih ini, segera dengan cara hormat, dewasa. Aku akan memberimu beberapa saran. Pria bayangan putih tersenyum di sana, dan pria hantu awan selatan berkata dengan penuh semangat, jika Anda memiliki bantuan orang dewasa, Anda dapat menangani pria itu. Bab 1591 pada saat ini, pria bayangan putih mengeluarkan tanaman hitam dengan banyak bunga hitam dan gigi tajam. Melihat ini, semua orang terkejut, dan Raja Hantu Awan Selatan berkata dengan penuh semangat, bunga pemakan jiwa. Ini bukan bunga pemakan jiwa biasa. Orang bayangan putih itu tersenyum jahat, dan pria hantu awan selatan itu dengan penasaran bertanya, tidak tahu bunga ini memiliki apa yang istimewa. Bunga ini akan berubah menjadi bunga yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat orang tidak berdaya, jadi saat menggunakannya, berhati-hatilah agar tidak terjerat olehnya, atau kamu tidak akan melarikan diri. Setelah pria bayangan putih itu menjelaskan, dia menyerahkannya kepada Raja Hantu Nanyun. Pria hantu Nanyun dengan hati-hati mengambilnya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara menggunakannya. Sederhana saja, letakkan di satu-satunya cara untuk orang itu, dan kemudian rangsang dengan hantu ki yang kuat, dan itu akan diaktifkan. Sosok putih itu berkata sambil tersenyum. Sangat sederhana, hati-hati, sebaiknya kamu tidak menggunakannya sebelum bertemu pria itu lagi, atau kamu akan hancur jika benda ini menangkapmu. Pria kulit putih itu menyuruh mereka datang. Hantu awan selatan Jun bersenandung, aku tahu. Setelah itu, Raja Hantu Nanyun menyimpannya. Kemudian dia membawa semua orang ke jalan tertentu di luar kota, seperti Lin Tian, dan mengatur barisan kecil. Akhirnya,
dia bersembunyi di tempat tersembunyi. Lin Tian dan yang lainnya melewati banyak arai dan datang ke gerbang. Namun, gerbangnya ditutup. Tidak hanya itu, di depan mereka, ada beberapa bunga, dan bunga-bunga ini tertutup mulut, tidak melihat sesuatu yang berbeda. Apa ini? Boneka hantu itu bingung, dan ibu mertua hantu itu bingung. Apa ini, pada akhirnya? Di ruang dan waktu ini, banyak hantu Qi datang untuk melawan bunga-bunga ini satu persatu, dan kemudian bunga-bunga ini mulai menyebar dan menjadi semakin kuat, mengelilingi Lin Tian dan yang lainnya. Kemudian, semakin banyak bunga-bunga ini menutupi sekelilingnya, dan saat bunga-bunga itu bertemu dengan boneka hantu itu segera merasa bahwa kekuatan jiwanya telah berkurang banyak. Ibu mertua hantu juga sangat terkejut, kekuatanku juga berkurang. Lin Tian mengerti apa yang dikatakan, aku tahu, bunga-bunga ini akan menelan jiwa orang. Setelah mendengar ini, boneka hantu dan ibu mertua hantu segera mundur ke punggung Lin Tian. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian berinisiatif untuk terbang dan membiarkan semua bunga mengelilinginya dan menyerangnya. Boneka hantu dan ibu mertua hantu melihat Lin Tian seperti ini, mereka sangat khawatir, tetapi Lin Tian tidak terpengaruh sama sekali, dan mereka berkata kepada orang-orang dalam kegelapan, apa? Hanya itu yang bisa saya lakukan. Apakah Anda ingin berurusan dengan saya? Petik 2. Orang-orang dalam kegelapan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat berurusan dengan Lin Tian. Dan hantu awan selatan, Jun Xiao, wah, sudah kubilang, kami tidak akan takut padamu. Apakah kamu tidak berani keluar sebagai Raja Hantu? Lin Tian bertanya balik, tetapi Raja Hantu Nanyun berkata dalam kegelapan, aku tahu kamu mengajari Dong Guijun pelajaran yang mengerikan, jadi aku tidak akan pergi kepadamu jika aku mendapat pelajaran. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, kamu pikir kamu bersembunyi, dan aku tidak dapat menemukanmu. Wah, aku tahu kamu kuat, tapi aku telah mengintegrasikan arai di sini dengan arai di kota hantu selatan. Artinya, saya dapat bergerak bebas sehingga Anda tidak dapat menemukan saya. Pria hantu awan selatan ini berpuas diri. Tetapi ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, saya khawatir Anda akan salah perhitungan. Kesalahan perhitunganku. Konyol. Raja hantu awan selatan ini masih tidak menganggap serius Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian bergerak dan menghilang ke lautan bunga sampai Lin Tian muncul di suatu tempat susunan. Kemudian dia meraih Raja hantu awan selatan dan beralih ke bunga. Raja hantu Nanyun sangat ketakutan sehingga dia mengeluarkan jubah dan memakainya sendiri untuk mencegah dirinya diserang oleh bunga-bunga ini. Yah, aku memilikinya. Nanyun Guijun senang bisa bangun, tapi Lin Tian tertawa dan menatap Nanyun Guijun. Kamu pikir ada jubah, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu tidak akan menangkapku, nak, kata. Nanyun selesai berkata, Raja hantu awan selatan ingin melarikan diri, dan Lin Tian melambaikan satu tangan, jubah pihak lain terbang ke tangan Lin Tian, dan bunga-bunga itu menyerang ketika mereka melihat orang, jadi Raja hantu awan selatan dikelilingi oleh bunga berteriak. Lin Tian berkata, apakah nyaman? Nanyun Guijun menangis dan mulai takut. Orang-orang dalam kegelapan itu ketakutan dan bodoh. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian menatap Nanyun Guijun dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa menyerah padaku dan aku bisa membantumu. Mendengar ini, Raja hantu Nanyun sedang terburu-buru, tetapi jiwanya sedikit melemah, dan dia berkata kepada Lin Tian, aku mendengarkanmu, aku mendengarkanmu. Apakah Anda yakin? Oke, pria hantu awan selatan itu menegaskan jalan, tetapi Lin Tian mengembalikan jubah di tangan ke sisi lain, melindungi sisi lain, membiarkan sisi lain tidak ditelan oleh bunga-bunga ini. Pria hantu awan selatan segera lega, lalu duduk di sana, menatap cuaca hutan dengan cara kosong, kamu benar-benar penuh kebencian. Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan, atau kamu akan menyesalinya. Lin Tian menatap Nanyun Guijun dan berkata, saya salah, bukan. Lin Tian mengeluarkan buku hantu itu, dan pria hantu awan selatan itu tahu apa yang Lin Tian rencanakan dan kemudian berkata dengan muram, haruskah ini masalahnya? Kalau tidak, bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda tulus? Lin Tian menatap Raja hantu awan selatan dan berkata, sementara Raja hantu awan selatan sangat tertekan, tetapi dia harus berjalan ke depan Lin Tian. Lin Tianhu membaca buku hantu terlebih dahulu, lalu memasuki segel jiwa, dan menemukan manusia bayangan putih dari ingatannya. Lin Tianhu bertanya-tanya, siapa pria bayangan putih itu? Mengapa kamu memanggilnya dewasa? Kamu bilang dia, tentu saja, adalah orang dewasaku, Nan Yun menjelaskan. Kenapa? Dia menyelamatkanku bertahun-tahun yang lalu.
Menyelamatkanmu. Lin Tian bingung, dan Nan Yun Gui Jun menjelaskan satu persatu. Adapun Lin Tian, dia juga memeriksanya ingatan dan menegaskan bahwa dia tidak berbohong. Lin Tian berkata, jadi, begitu kamu meninggalkan 9 ibu kota hantu dan dikejar oleh sesuatu, dia menyelamatkanmu. Ya, hal yang mengejarku sangat mengerikan. Jika dia tidak muncul, saya akan mati lebih awal, jadi saya menganggapnya sebagai orang dewasa, dan dia akan sering datang untuk membantu saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Berikan nasihat kepada mereka yang datang ke kota hantu selatan kita untuk membuat masalah. Pria hantu awan selatan, tetapi Lin Tian beberapa tidak mengerti, orang bayangan putih ini, mengapa ingin membantu Anda? Mengapa membantu saya? Saya tidak tahu. Raja hantu Nanyun tidak tahu mengapa pihak lain ingin membantunya, dan Lin Tian menebak pasti ada sesuatu yang diinginkan pria bayangan putih di kota hantu ini. Jika tidak, pria bayangan putih tidak akan membantu Raja hantu Nanyun berkali-kali tanpa alasan. Jadi Lin Tian menatap Raja hantu Nanyun. Pikirkan tentang itu, kamu berada di kota hantu Nanyun, atau kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Bab 1592 mendengar ini, Raja hantu Nanyun mulai berpikir, lalu ragu-ragu, tata letak kota hantu selatan saya berbeda dari kota-kota lain. Tata letak, ya, kota hantu selatan saya, jutaan tahun yang lalu, adalah ibu kota dari 9 ibu kota hantu, tetapi kemudian pindah, jadi bangunan dan hal-hal lain, atau warisan di masa lalu. Oh, mengapa bermigrasi? Lin Tian tidak memperhatikan ini sebelumnya, dan Nanyun Guijun menjelaskan, tentu saja, gas hantu lebih sedikit dan konsentrasinya lebih rendah, jadi modalnya diubah. Lin Tian bertanya dengan keras, jadi gas hantu kota hantu selatan sangat sedikit sekarang. Ya, itu yang paling sedikit dari 4 kota hantu, tetapi selalu ada orang yang membuat masalah, mengatakan bahwa kota hantu saya memiliki harta karun, yang akan menyebabkan lebih sedikit gas hantu di sini, dan orang-orang ini sangat kuat. Jika bukan karena bantuan orang-orang bayangan putih, saya khawatir saya bukan lawan mereka. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum, kalau begitu saya mengerti. Pria hantu awan selatan tidak mengerti, masih melihat ke Lin Tian, apa yang kamu mengerti? Mungkin ada harta karun di kotamu, dan itulah yang diinginkan orang-orang bayangan putih. Lin Tian tiba-tiba tertawa. Adapun Raja hantu awan selatan, dia tidak percaya, itu tidak mungkin. Lin Tian tidak memperhatikannya, dia langsung meminta Nan Yun Guijun untuk memimpin, tetapi Nan Yun Guijun harus memimpin. Adapun bunga pemakan jiwa ini, Lin Tian tersenyum dan langsung menghirupnya ke dalam tongkat binatang yang terperangkap di kerajaan hantu. Ini, orang-orang penasaran dengan senjata ajaib Lin Tian. Bahkan bunga-bunga ini bisa diserap. Lin Tian tidak menjelaskannya. Dia langsung meminta Nan Yun Guijun untuk memimpin jalan dan kemudian datang ke kota. Lin Tian sedang berjalan di jalan, tetapi dia berpikir, kamu harus berada di dekat sini. Raja hantu awan selatan tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tetapi dia mencarinya. Setelah sekian lama, Lin Tian berdiri di suatu tempat dan bertanya, di mana tempat ini? Pria hantu awan selatan melihat ke bawah 4, adalah jalan biasa setelah berkata, apakah jalannya, bagaimana? Lin Tian berkata, hampir tidak ada gas hantu di tempat ini. Hampir tidak, bagaimana bisa? Raja hantu Nanyun belum pernah mencoba, jadi dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Jadi dia pergi ke tempat itu untuk merasakan gas hantu. Dia terkejut ketika menemukan bahwa tidak ada gas hantu sama sekali. Aneh, saya belum menemukan tempat ini di kota saya selama bertahun-tahun. Boneka hantu dan ibu mertua hantu juga muncul, dan kemudian berlama-lama di tempat ini, dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada gas hantu. Ini membuat semua orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada yang salah di sini. Aku akan bermain. Selesai berkata, Lin Tian menyelinap ke tanah, dan pria hantu awan selatan dan seterusnya menyusul. Setelah beberapa saat, tepat di bawah sini, sebuah gerbang batu ditemukan, dan ada susunan di sekitarnya. Susunan ini membentuk susunan tersembunyi, sehingga gerbang batu tidak dapat dilihat. Hanya ketika sudah dekat barulah diketahui. Jadi Raja hantu awan selatan terkejut dan berkata, saya tidak menyangka ada gerbang batu di sini. Lin Tian menebak bahwa pria bayangan putih itu pasti ada di dekat sini, tetapi dia bertanya-tanya bagaimana rasanya menahan pria bayangan putih di sini begitu lama. Jadi Lin Tian membuka gerbang batu dan masuk ke dalamnya. Seperti yang diharapkan, Lin Tian menemukan nafas yang familiar. Itu adalah pria bayangan putih.
Saya melihat pria bayangan putih berdiri di bawah pohon buah-buahan yang aneh, dan ada buah di pohon buah-buahan, bersinar cahaya hitam. Pada saat yang sama, ada retakan pada buah. Bai Yingren berdiri di sana dengan punggung menghadap Lin Tian dan berkata, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini dan mencari tahu di sini. Di mana Tian Luo? Lin Tian bertanya langsung, dan sosok kulit putih itu tertawa, dia aman. Lin Tian berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan itu? Apa, mengancam saya? Pria bayangan putih itu bertanya, dan Lin Tian berkata, bagian yang dari peta Yin dan yang ada di sini, dan bagian Yin ada di gunung. Mendengar ini, pria bayangan putih itu menjadi murung. Tidak heran saya mengatakan bahwa bagian yang hilang itu diambil olehmu. Jika kamu mau, bawa Tian Luo kepadaku dan ceritakan apa yang terjadi padanya. Lin Tian berkata dengan dingin, sementara pria bayangan putih itu tertawa, maaf, bahkan jika Anda mendapatkan bagian Yin, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Anda, selamat tinggal. Orang bayangan putih selesai berkata, berubah menjadi cahaya putih menghilang, dan boneka hantu bertanya-tanya, orang ini, siapa itu? Ibu mertua hantu mengerutkan kening, orang ini, tidak sederhana. Lin Tian ragu-ragu, tetapi untuk sementara, buah di depannya mulai berubah dari hitam menjadi putih, yang membuat orang-orang di tempat kejadian bertanya-tanya apa yang terjadi dengan buah itu. Raja Hantu Awan Selatan bahkan bertanya-tanya, buah apa ini? Mengapa Anda di sini? Petik 2. Lin Tian menatap buah itu dan berkata, itu disebut buah penghancur jiwa. Ini menghususkan diri dalam menelan hantu Qi dan telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dan apa efeknya? Pria Hantu Awan Selatan dengan penasaran bertanya cara, dan Lin Tianhu meragukan cara, orang yang memakan buah ini, jiwa bisa menjadi lebih mudah untuk menghisap gas hantu. Apakah kamu sedikit hantu? Bukankah asosiasi kultivasi jauh lebih cepat daripada yang lain? Boneka hantu itu tiba-tiba terkejut dan menyentuhnya dengan satu tangan, tetapi kemudian buah itu berubah menjadi bubur putih tebal dan melilit lengan boneka hantu itu. Apa yang kamu lakukan? Katanya. Lin Tian tersenyum kecut, buah ini, selama ada yang menyentuhnya lebih dulu, itu akan menyatu dengan orang itu. Maka orang itu akan menjadi pembawanya. Pembawa, apa maksudmu? Boneka hantu itu terkejut, tetapi pada saat itu buahnya menghilang, tetapi di atas boneka itu ada buah yang serupa. Itu bisa menakuti boneka hantu, ada apa? Lin Tian Xiao berkata, buah ini akan terintegrasi dengan jiwamu di masa depan, dan tidak akan jatuh sampai matang. Namun, tidak ada yang yakin kapan akan matang. Boneka hantu itu terkejut dan kehilangan warnanya. Apakah saya harus membawa benda ini di masa depan? Lin Tian mengangguk, tetapi boneka hantu itu ditutupi dan berkata dengan demensia di wajahnya, aku akan mati karena lelucon. Lelucon adalah hal kecil, tapi buah ini, setelah tumbuh di kepala Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda, tetapi Anda tidak akan berada dalam bahaya, karena buah ini juga akan memberi Anda pertahanan yang kuat, sehingga Anda tidak dapat menyakiti orang lain, dan orang lain tidak dapat menyakiti Anda. Mendengar ini, boneka hantu itu sangat tertekan sehingga dia bahkan mencoba kekuatannya sendiri dan menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, yang membuat boneka hantu itu runtuh. Aku seharusnya tidak murah. Lin Tian ragu, pria bayangan putih itu tahu itu ada di sini, tetapi dia tidak mengambilnya atau menemukan pembawa untuk itu. Ada apa? Pertanyaan Lin Tian membuat boneka hantu itu tertekan dan berkata, orang itu pasti ingin menunggu orang sepertiku ditipu. Tetapi ibu mertua hantu itu tersenyum dan berkata, dia tidak mengenalmu. Tapi itulah yang akan dia lakukan. Anak hantu itu berkata dengan marah. Bab 1593 Pria Hantu Awan Selatan tetapi menatap buah di kepala boneka hantu itu, benda ini, terlihat, cukup menarik. Jangan menertawakanku. Tuan Hantu Awan Selatan suara, tidak lagi mengatakan apa-apa, tapi Lin Tian ini benar-benar berkata sambil tersenyum, pergi. Boneka hantu sedang depresi, apakah saya benar-benar ingin terus bertahan seperti ini? Tunggu, Lin Tian selesai berkata, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berjalan keluar dari sini dan datang ke jalan. Pria Hantu Awan Selatan itu kemudian dengan hormat berkata, dewasa, masih membutuhkan saya untuk melakukan apa? Tidak, kita akan pergi ke kota Hantu Barat. Lin Tian berkata, dan Nan Yun Gui Jun tahu bahwa Lin Tian bisa menjadi Raja Hantu baru selama dia mengalahkan kota Hantu Barat, jadi dia berseru, bagaimana mungkin aku tidak seberuntung Jia Duo Gui Jun. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia mengambil ibu mertua hantu dan boneka hantu dan pergi. Raja Hantu Nan Yun menghela nafas dan kembali ke kediamannya.
Ibu mertua hantu yang meninggalkan kota hantu selatan bertanya dengan rasa ingin tahu, pria bayangan putih itu, maukah kamu pergi mencari Raja Hantu Awan Selatan itu lagi? Buahnya sudah ada pada gadis itu. Pria bayangan putih itu mencarinya, bukan Raja Hantu Nanyun. Lin Tian menunjuk ke boneka hantu itu dan berkata, boneka hantu sangat tertekan, aku, benar-benar sial. Ibu mertua hantu tersenyum, ini sangat bagus, setidaknya sangat aman. Aku tidak menginginkannya. Boneka hantu itu sangat tertekan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan berhenti merengek. Selesai berkata, 3 orang pergi dari sana, pergi ke kota hantu barat. Tiangu masih mendengarkan informasi dari luar di kantor Tuhan kota hantu barat. Tiangu marah ketika mendengar bahwa Lin Tian dan Nan Yun Gui Jun akan berkumpul dan Nan Yun Gui Jun sangat menghormati Lin Tian. Sialan, bahkan Raja Hantu Nanyun telah dijatuhkan. Beberapa orang khawatir, Shizu, ketiga Raja Hantu semuanya patuh pada bocah itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Pegang erat-erat, tunggu hantu raja yang cerah keluar, jadilah anak itu periode mati. Tiangu bersenandung, dan kemudian meminta orang untuk menggunakan segala cara untuk mencegah Lin Tian melangkah ke kota hantu barat. 5 hari kemudian, Lin Tian pergi dari kota hantu selatan ke kota hantu barat. Namun, kota hantu barat itu kosong, sama seperti kota kosong. Ini membuat ibu mertua hantu tidak mengerti, tidak, kota hantu barat, tetapi 4 kota hantu besar paling hidup, kota terbesar, bagaimana kota kosong. Boneka hantu juga terlihat konyol, kota sebesar itu, bahkan Lin Tian yang kosong. Berjalan ke kota bersama 2 orang dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ini bukan kota kosong, tetapi kedua ruang itu tumpang tindih. Ruang ganda, boneka hantu itu penasaran, tetapi ibu mertua hantu itu juga bingung. Adapun penjelasan Lin Tian, 2 ruang tumpang tindih di tempat yang sama, dan 2 ruang ini dapat dilihat oleh orang yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan mereka, atau mereka tidak dapat dilihat oleh desainer orang Ted. Adapun kami, sekarang, kami berada di ruang kota yang kosong, dan ruang lainnya diperkirakan menjadi ruang dengan orang-orang. Mendengar sesuatu yang begitu misterius, hantu ibu mertua bergumam, kedengarannya menakutkan. Saat ini, boneka hantu itu memiliki bunga di kepalanya, tetapi dia tidak takut pada apapun dan berkata, bagaimana kita bisa membuat ruang lain muncul? Sederhana saja, Lin Tian mengumpulkan beberapa gas hantu, lalu menyerang ke arah yang berbeda, runtuh dalam sekejap, dan kemudian kota hantu barat yang baru muncul. Namun, penjaga hantu di kota sepertinya belum melihat mereka. Sebaliknya, ketika orang-orang di sekitar melihat bunga di kepala boneka hantu itu, mereka tertawa, lihat, ada sesuatu yang tumbuh di kepala gadis itu. Hal ini membuat boneka hantu sangat marah. Dia ingin memperbaikinya, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerang atau mengalahkan Pita, yang tidak memiliki kekuatan. Ini membuatnya sangat tertekan, benar-benar sial. Tetapi ibu mertua hantu itu berkata, mengapa para penjaga hantu itu tidak memperhatikan kita? Tanya saja seseorang. Lin Tian berkata kepada ibu mertua hantu, dan setelah ibu mertua hantu bersenandung, dia mulai bekerja, tetapi setelah menangkap 1 orang, yang lain mengerumuni dan mengepung mereka. Ketika penjaga hantu ini melihat beberapa orang di Lin Tian, mereka langsung menjadi gila. Beberapa orang berteriak, kamu, pergilah. Kami tidak mempermalukanmu. Orang-orang ini tidak normal, biarkan ibu mertua hantu ragu, dan ibu mertua hantu menyerahkan orang itu dengan cara mendesak, semua orang, Anda mencari raja hantu kami. Tidak ada gunanya jika dia tidak ada di sini. Petik 2. Tidak masuk. Hantu ibu mertua ragu, dan penjaga itu bersenandung, iya, dia diam, tidak ada yang tahu di mana dia berada, jadi kamu masih pergi, jangan buang energi. Ibu mertua hantu mendengar kata-kata ini, membuang ini, lalu melihat ke Lin Tianhu untuk meragukan, Lindi, ini. Apakah kamu akan menyembunyikannya dariku? Lin Tian tersenyum pahit. Ibu mertua hantu segera mengerti dan berkata, orang-orang itu terlalu licik untuk bermain seperti ini. Licik, tapi ingin bersembunyi. Apakah itu mungkin? Ketika Lin Tian selesai, dia menatap para penjaga dan bertanya, di mana orang-orang aliansi kuno? Petik 2. Rumah Tuhan. Setelah mendengar ini, Lin Tian segera membawa boneka hantu dan mereka berdua ke rumah Tuhan, yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali beberapa penjaga hantu. Ibu mertua hantu bertanya sebelum dia tahu bahwa semua orang di aliansi Tiangu bersembunyi. Tidak hanya itu, seorang penjaga hantu juga mengeluarkan surat kepada Lin Tian, ini, untukmu.
Lin Tian mengambil surat itu dan membukanya. Lalu ada gambar dan paragraf di dalamnya. Orang-orang dalam lukisan ini adalah orang-orang kuno. Saat ini, Tiangu tertawa dan berkata, "Lin Ti, aku tidak menyangka kamu akan menemukan ini secepat ini, tapi kamu akan kecewa." Kecewa, Lin Tian tersenyum pahit, dan hari itu Gu melanjutkan, "Kami telah bersembunyi, jadi tidak mungkin bagimu untuk menemukan kami dan mengalahkan kami." Boneka hantu melihat kemarahan, orang ini, bagaimana bisa begitu murah? Musuh lamaku, sengaja. Lin Tian menulis dengan ringan, dan boneka hantu berkata, "Jika saya tidak memiliki buah seperti itu, saya akan meledak." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan berjalan ke rumah tuan kota. Orang-orang itu sudah tahu bahwa Lin Tian dan yang lainnya memiliki kemampuan yang sama untuk bersembunyi jauh satu persatu. Mereka bahkan tidak berani mendekati Lin Tian atau mempermalukannya. Ibu mertua hantu bertanya-tanya, apakah kota hantu barat ini akan menyerah secara langsung? Tidak ada gunanya menyerah. Anda harus setuju untuk menyerah. Jika tidak, keempat hantu tidak akan bersatu. Lin Tian menjelaskan, dan ibu mertua hantu itu mengangguk, itu benar. Boneka hantu itu tertekan, bagaimana dengan itu? Mengapa kita tidak bisa saling menyembunyikan? Petik 2. Lin Tian berkata sambil tersenyum, selalu ada petunjuk. Petunjuk, keraguan boneka hantu, dan ibu mertua hantu tahu bahwa Lin Tian pasti punya cara, jadi dia memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, "Lin Di, apa yang akan kamu lakukan?" Tunggu, tunggu, ibu mertua hantu tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian dengan menunggu. Bab 1594 Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi duduk di aula rumah tuan kota. Adapun penjaga hantu, mereka tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya bisa saling memandang. Tapi boneka hantu melihat sekeliling. Apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tempat ini sebagai rumahmu sendiri? Ya, ketika kamu di rumah, ambil apapun yang kamu mau. Lin Tian menertawakan boneka hantu itu, dan boneka hantu itu bergerak dengan penuh semangat. Adapun ibu mertua hantu, dia sepertinya melihat pikiran Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mau? Jika mereka tidak keluar, saya akan membawa semua orang dan mendarat di sini. Lin Tian tersenyum, dan kemudian membiarkan penjaga hantu datang satu persatu, dan membiarkan buku hantu menghancurkannya. Pada saat yang sama, ia memasuki segel jiwa. Dengan cara ini, semua orang di rumah tuan kota tidak terhindar, tetapi Lin Tian bingung. Orang-orang ini jelas takut pada diri mereka sendiri, jadi mengapa mereka tidak melarikan diri? Mereka harus tinggal di rumah tuan kota. Jadi Lin Tian melihatnya dan tahu bahwa orang-orang ini telah mengambil racun yang unik. Selama mereka meninggalkan kota hantu barat, racun akan menyerang, sehingga orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Melihat ini, Lin Tian mencibir, saya sangat pintar. Kemudian, Lin Tian meminta penjaga kota untuk datang satu persatu. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh tim penjaga kota dibawa oleh Lin Tian, dan boneka hantu, seperti rumahnya sendiri, berkeliaran, diikuti oleh sekelompok penjaga hantu. Berita itu sampai ke aliansi Tiangu dan lainnya. Hanya untuk melihat Tiangu bersembunyi di gua, dan memarahi, sial, orang ini tidak akan pergi. Salah satu murid buru-buru berkata, Sisu, kita tidak bisa bersembunyi seperti ini sepanjang waktu, bukan? Sembunyikan dulu, dan tunggu Raja Hantu keluar. Adapun Anda, terus kirim orang untuk memantau situasi di kota. Tian Gudao, dan murid-murid itu, setelah bersenandung, membiarkan beberapa orang menonton Lin Tian. Lin Tian dan ibu mertua hantu berada di rumah tuan kota saat ini. Setelah beberapa saat, Lin Tian merasakan seseorang sedang menonton di sini dan berkata sambil tersenyum, ini dia. Datang, apa itu? Ibu mertua hantu itu sangat penasaran, dan Lin Tian tertawa, orang-orang itu ingin tahu tentang situasi kita, mereka akan mengirim seseorang untuk mengawasi kita. Ibu mertua hantu sepertinya memahami sesuatu, jadi Anda di sini, menunggu mereka untuk menghubungkan berkat Lin Tian, lalu menjernihkan suasana hatinya, tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang, sementara hantu ibu mertua menarik napas, kecepatannya, betapa mengerikannya. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia masuk ke sebuah ruangan dan berdiri di belakang seorang pria dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kabarmu? Pria itu adalah murid aliansi Tiangu. Ketika dia mendengar suara itu, dia berbalik dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Mengapa Anda di sini? Tentu saja aku datang kepadamu. Lin Tian selesai, tersenyum aneh, dan kemudian buku hantu menunggunya. Sisi lain tidak punya kesempatan untuk melawan. Tidak hanya itu,
Lin Tian tahu dari ingatannya di mana orang-orang dari aliansi Tiangu bersembunyi, dan kemudian tertawa, bermainlah denganmu. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan orang ini memimpin. Pria itu harus memimpin jalan, dan Lin Tian masih bersembunyi di senjata hantu sisi lain. Sekitar setengah hari kemudian, pria itu kembali ke sebuah gua, dan setelah melakukan perjalanan ke banyak tempat, dia sampai di kedalaman gua, dan melihat Tiangu di sana. Ketika Tiangu melihat murid itu kembali, dia bertanya, ada apa? Ada berita, murid. Itu tergagap, yah, Lindi ingin bertemu denganmu. Lihat saya tidak menginginkannya. Hari ini gue bersenandung, tetapi suara Lin Tian berkeliaran, apakah kamu takut padaku? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang ketakutan. Tian Guqi melihat sekeliling dan menatap Lin Tian, kamu keluar untukku. Pada saat ini, Lin Tian muncul dari senjata hantu, dan Tian Gu sangat marah sehingga dia memandang murid itu, sialan, berani mengkhianati kita. Murid itu berlari ke belakang Lin Tian dengan ketakutan, dan Tian Gu menatap Lin Tian, kamu adalah penjahat. Lin Tian menertawakan Tian Gu. Kamu datang ke sini dari Kyushu, dan aku diberitahu bahwa kamu hanya ingin membawaku ke sini. Itu benar, aku ingin membawamu ke sini dan membiarkan Raja Hantu menjagamu. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu mengerikan sehingga kamu mengambil 3 Raja Hantu. Ini hari yang sulit. Lin Tian menertawakan Tiangu dan berkata, Anda tahu apa yang saya kuasai? Saya berkata, hanya saya. Saya di negeri dongeng. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak berguna. Hari itu gue bersenandung, dan Lin Tian tertawa untuk berkata, siapa bilang tidak berguna? Apa gunanya, selama aku menyegel perpisahanmu dan menunggu negeri dongeng, tempat kamu bersembunyi, aku bisa tahu. Lin Tian menertawakan Tiangu, dan Tiangu menegur setelah mendengar ini, saya tidak bodoh. Aku tidak tahu apakah kamu bodoh, tapi yang ingin kukatakan padamu adalah kamu tidak bisa lari hari ini. Lin Tian menertawakan Tiangu. Tiangu tidak percaya, saya bisa melarikan diri di Kyushu, di sini, saya juga bisa melarikan diri. Selesai berkata, Tiangu berlari ke dinding, tetapi tanpa diduga, Lin Tian lebih cepat dan berhenti di depan Tiangu, dan hari itu Gu memandang Lin Tian seperti monster, kamu. Tiangu, sejujurnya, tidak ada yang bisa membantumu atau menyelamatkanmu di Guiyu. Lin Tian menatap Tiangu Dao, tapi Tiangu sedang terburu-buru. Wah, itu karena kamu belum pernah melihat hantu Raja Hao. Raja hantu tempat kamu berada. Ya, dia sangat mengerikan. Begitu dia keluar dari bea cukai, kamu pasti akan mati. Hari itu Gu bersenandung, tetapi Lin Tian mengejek, katakan, dalam 9 hantu semua, jangan katakan Tuan Hantu, jadilah Raja Hantu itu, semua tidak memiliki apa yang bisa saya lakukan. Mendengar ini, Tian Gu tidak percaya, jangan menakut-nakuti aku. Lin Tian tidak peduli, tetapi langsung menyegel Tian Gu ke dalam tongkat binatang yang terperangkap di kerajaan hantu dan berkata, biarkan kamu tinggal dengan roh binatang di dalam. Tiangu menegur, kamu, biarkan aku pergi. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi melihat aliansi kuno dan mencibir, giliranmu. Orang-orang ini takut dan ingin melarikan diri, tetapi di depan Lin Tian, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Apalagi di kerajaan hantu, Lin Tian, dengan jiwa yang kuat, bekerja sama dengan buku-buku hantu, yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Ketika pria aliansi Tiangu di gua selesai, Lin Tian memecahkan masalah. Tapi tidak lama setelah Lin Tian keluar dari gua, ada suara marah di udara, lepaskan mereka. Siapa Anda? Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa gas hantu yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya mengembun menjadi awan, dan ada bayangan merah besar di awan. Ini aku, Pangeran Gui Hao. Jalan napas sisi lain, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jadi, Anda adalah dukungan dari orang-orang ini di aliansi Tiangu. Wah, apakah kamu tidak takut padaku? Hantu Raja Hao berkata dengan marah, dan Lin Tian mencibir, takut padamu. Apa yang kamu takutkan? Kenapa aku harus takut padamu? Petik 2. Ini membuat Raja Gui Hao sangat marah, jadi jalan napas Raja Gui Hao, sepertinya aku harus memberitahumu kekuatanku. Dengan itu, awan yang dikendalikan oleh Kaisar Gui Hao tiba-tiba terbang ke satu arah, dan Lin Tian bertanya-tanya apa yang dilakukan pihak lain.